Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan percobaan yang ketiga. Nah, di sini percobaan yang ketiga adalah half wave control experiment, atau bisa kita sebut juga dengan setengah gelombang yang terkontrol gitu ya buat penyearahnya. Nah, untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan sebenarnya sama seperti kemarin, cuman perbedaannya di sini adalah kita akan menggunakan SCR sebagai penyarahnya nanti, seperti itu, buat pengendalinya juga atau kontrolnya juga. Nah, setelah itu ada osiloskop, terus habis itu ada multimeter, habis itu ada airlock atau beban resistif ya. Nah, itu tuh bernilai 10 watt 500 ohm. Nah, habis itu juga ada SCR 400 volt per 4 ampere gitu. Ya udah, kita langsung saja ke praktikumnya. Nah, sekarang kita akan memulai praktikumnya. Yang pertama-tama kita harus meng-on-kan atau menghidupkan modulnya dulu. Nah, ini on dulu ya. Nah, ini kan udah nyala, otomatis kita harus melihat apakah arusnya itu mengalir. Nah, di sini sudah terbaca tegangan sebesar 228 lebih gitu ya. Otomatis di sini sudah ada arus. Nah, setelah itu kita akan melihat gelombang keluaran yang berada di sini. Di trafonya ini kan udah diturunkan ya, jadi 30 volt. Habis itu kita menyalakan osiloskopnya. Nah, kita tunggu saja melihat bagaimana bentuk gelombangnya, apakah benar sinus atau tidak gitu, untuk memastikan saja. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu sudah terlihat bahwa di sini bentuk gelombang yang keluar adalah sinus, berarti benar ya. Nah, setelah itu bisa kita matikan dulu osiloskopnya, karena kita akan memindahkan probe dari osiloskop ini ke outputnya, seperti itu. Dan kita juga matiin modulnya dulu biar safety aja karena metrum. Oke, selanjutnya setelah kita memindahkan probe dari osiloskop ke ini ya, output dari rangkaian, kita bisa langsung menghidupkan modulnya. Nah, setelah ini hidup, kita juga bisa meng-on-kan phase controlnya seperti yang ada di modul tunjuknya. Setelah itu kita memindahkan posisi yang dari controller itu, yang posisi antara lock sama rem itu yang tadinya di rem bisa kita ke lock ya. Nah, setelah itu kita akan menghidupkan osiloskop. Kita hidupkan dulu. Nah, kita tunggu beberapa saat hingga osiloskopnya itu mengeluarkan bentuk gelombang. Di sini sudah ada ya bentuk gelombangnya seperti ini ketika posisi dari kontrol itu minimal untuk phase width-nya dan minimal juga untuk remnya. Setelah itu kita akan mengatur posisi dari phase width ke minimal, middle, dan max. Nah, kita sekarang udah posisi minimal seperti ini, dan kita lihat tegangan yang terukur adalah 0,89 volt ya. Setelah itu kita memposisikan phase width-nya ke posisi middle. Nah, ini adalah phase width dengan posisi middle seperti ini, dan untuk tegangan yang keluar adalah 15,38 volt. Setelah itu, setelah phase width-nya ada di posisi middle, kita ubah lagi ke posisi maksimal. Nah, bentuk gelombangnya kan seperti ini, dan tegangan yang keluar adalah sebesar 16,29 volt. Setelah selesai, kita kembalikan posisi phase width-nya ke minimal ya. Kita akan mengatur posisi dari rem. Tadi kan udah phase width, sekarang kita atur yang rem. Untuk phase width-nya tetap di minimal ya. Nah, di sini remnya tuh sudah posisi di minimal, dan itu bentuk gelombangnya seperti ini, dan tegangan yang terukur adalah 0,89 volt. Setelah itu kita akan merubah posisi dari rem itu ke middle ya. Kita ubah dulu ke middle. Nah, ketika ini sudah di middle, itu tegangan yang terukur adalah 0,92 atau 94 ya. Dan di sini bentuk gelombangnya seperti ini. Setelah itu kita akan mengubah posisi remnya itu ke maksimal. Nah, udah ke maksimal, tegangan yang terukur 0,9 dan bentuk gelombang seperti ini. Sebenarnya untuk posisi rem itu untuk tegangan yang terukur itu masih stabil seperti itu 0,9 0,8. Nah, cuman untuk
gambar gelombangnya itu sebenarnya tetap sama, cuman kayak apa namanya nggak stabil gitu, jadi kayak naik turun ini sudah terlihat di layar osiloskop. Nah seperti ini ya tuh. Kalau untuk yang minimal kan tadi masih ini ya stabil. Nah setelah itu kita akan mengatur untuk posisi dimana phase width sama remnya itu bersamaan, kayak misalkan phase width minimal, rem minimal gitu ya. Kita coba sekarang kita kembalikan posisi rem dulu ke minimal dan phase width minimal. Nah sudah kita ketahui bahwa bentuk gelombang seperti ini. Terus habis itu tegangan yang terukur adalah 0,8 ya. Nah setelah itu kita memposisikan phase width sama remnya itu ke posisi middle. Kita posisikan ke middle. Ini juga sama. Middle ya. Nah setelah udah kita posisikan ke middle, bisa kita tahu di sini apa namanya gelombang keluarannya itu seperti ini ya, tidak stabil kayak naik turun. Ibarat kayak misalkan lampu bohlam atau lampu apa itu kayak apa nyala redup kayak gitulah ya. Tuh seperti ini. Dan untuk tegangan yang keluar adalah sebesar 9,9 volt gitu ya. Kayak maksudnya nggak stabil juga, pokoknya antara 9 sampai 10 voltan gitu ya. Nah setelah itu kita bisa memindahkan lagi posisi phase width dan remnya itu ke posisi maksimal. Akan seperti apakah bentuk gelombangnya? Mari kita coba. Nah ini maksimal ya, phase width-nya udah maksimal seperti ini. Kalau misalkan remnya kita maksimalin tuh seperti ini, makin naik turun kayak gitu tuh. Nah untuk tegangan yang keluar itu sebesar 14 terus kadang 10. Jadi ini tuh range antara tegangannya itu 10 sampai 14 volt seperti itu. Nah habis itu untuk percobaan kali ini mungkin sampai segitu. Kita jangan lupa untuk mengembalikan posisi phase width sama remnya itu ke posisi minimal. Setelah itu